warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Rihadatut Tahyah, NIM 19510240. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS. Yang pertama ada pertanyaan, bagaimana perbedaan penggunaan sistem informasi yang dimiliki antara perusahaan berskala besar dengan perusahaan berskala kecil? Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang menggunakan sistem informasi global (SIG). Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang sangat besar yang telah tersebar ke berbagai negara serta memiliki cabang-cabang yang terbesar di berbagai negara, di mana setiap cabang mempunyai kebijakan, sasaran, dan prosedurnya masing-masing menyesuaikan dengan negaranya. Berikut ini adalah macam-macam strategi yang digunakan oleh perusahaan multinasional dalam menerapkan sistem informasi global (SIG). Disusun oleh Christopher Bartlett dari tahun 1943 sampai sekarang. Beliau adalah seorang ahli teori organisasi Australia. Yang pertama ada strategi multinasional. Strategi ini merupakan desentralisasi yang dimana perusahaan-perusahaan cabang diizinkan untuk mengembangkan produk serta memasarkannya serta mandiri di wilayah operasi tersebut. Yang kedua ada strategi dunia global. Strategi ini membatasi kendali dari perusahaan cabang oleh perusahaan induknya, sehingga produk-produknya dibuat di perusahaan induk yang kemudian dikirimkan ke perusahaan cabang. Aliran produk dan informasi bergerak secara satu arah dari perusahaan induk ke perusahaan cabang. Yang ketiga ada strategi internasional. Strategi ini merupakan perpaduan strategi antara strategi multinasional yang menerapkan kendali desentralisasi serta strategi dunia global yang menerapkan kendali sentralisasi. Yang keempat ada strategi antar negara. Strategi ini di mana perusahaan induk dan perusahaan cabang bekerja sama dalam menyusun strategi pengoperasiannya serta juga mengkoordinasikan logistik dalam penetapan sasaran produk yang tepat. Lalu ada sistem informasi UMKM. Dalam mengembangkan sistem UMKM terdapat dua tahapan. Yang pertama ada proses analisis, kemudian dilanjutkan dengan tahapan desain sistem. Analisis sistem adalah penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponen-komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Kemudian ada desain sistem. Dapat didefinisikan sebagai penggambaran perencanaan dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari berbagai elemen yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Sistem informasi UMKM. Sebuah UMKM tentunya memerlukan alat ini dalam hal pencarian informasi seputar perkembangan produk yang sedang dikerjakan serta memberikan informasi kepada khalayak ramai terkait produk UMKM yang akhirnya pemasaran akan berjalan lancar. Bukan hanya itu, ketika UMKM berbasis web, maka kinerja dan pelaksanaannya akan semakin mudah melalui komunikasi dengan pelanggan melalui media tanpa harus memakan waktu yang lama untuk bertemu. Oleh karena itu, agar UMKM dengan segala keterbatasannya dapat berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi,
perlu dukungan berupa pelatihan dan penyediaan fasilitas. Tentu saja tanggung jawab terbesar untuk memberi pelatihan dan menyediakan fasilitas ini ada di tangan pemerintah, di samping pihak-pihak lain yang punya komitmen, khususnya kalangan perguruan tinggi. Nah, ini ada satu contoh perusahaan multinasional yang menggunakan sistem informasi global (SIG). Perusahaan Apple. Kita semua pasti mengenal perusahaan ini. Perusahaan ini adalah perusahaan berasal dari California dengan kantor pusatnya yang berada di Cupertino, yang bergerak di bidang elektronik, perangkat lunak komputer, serta layanan online. Yang seperti kita tahu di bidang elektronik, produk-produknya yaitu iPhone, tablet komputer, iPod, komputer pribadi. Kemudian dalam perangkat lunak komputer ada MacOS dan iOS, media player. Terus untuk layanan daringnya meliputi iTunes Store, aplikasi Store, iOS dan Mac aplikasi Store, dan lainnya. Untuk pertanyaan kedua ada, bagaimana cara Anda mengidentifikasi pesaing usaha Anda berdasarkan lingkungan pemasaran dan persaingan pasar pada pasar online dan pasar offline. Nah, analisa pesaing merupakan sebuah usaha untuk mengidentifikasi ancaman, kesempatan, atau permasalahan strategis yang terjadi sebagai akibat dari perubahan pesaing potensial serta kekuatan dan kelemahan pesaing. Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk mengidentifikasi pesaing sebagai berikut. Yang pertama ada jenis produk yang ditawarkan. Sebuah perusahaan pastinya memiliki berbagai macam produk. Untuk itu, perusahaan kita harus mengidentifikasi produk apa saja yang diproduksi oleh perusahaan pesaing dan mengetahui perusahaan mana saja yang mengancam kita. Yang kedua, melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing. Untuk melihat besarnya pasar yang dikuasai pesaing dapat dilakukan melalui segmen pasar yang akan dimasuki. Dalam hal ini, perusahaan harus mengestimasi besarnya pasar dan market share masing-masing pesaing. Yang ketiga ada identifikasi peluang dan ancaman, atau bisa disebut dengan analisis SWOT. Dengan mengestimasi besarnya market share akan kelihatan peluang yang ada serta ancaman yang mungkin timbul sekarang dan di masa depan yang akan datang. Terus identifikasi keunggulan dan kelemahan. Identifikasi kelemahan dan keunggulan berarti memetakan atau mencari tahu keunggulan dan kelemahan yang dimiliki pesaing. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ada, apakah membuat segmentasi pasar dalam rangkaian proses manajemen pemasaran itu sangat penting? Sejauh manakah kepentingan dari pembentukan segmentasi dan target pasar? Pentingnya melakukan market segmentation. Dengan adanya segmentasi, maka para pembisnis dapat mengenal target konsumen secara lebih mudah. Karena lebih mengenal pasar, maka para pembisnis akan lebih fokus dalam merancang strategi pemasaran, termasuk menentukan media komunikasi yang sesuai dengan segmentasinya. Selain itu, para pembisnis juga dapat lebih mudah dalam mempersonalisasi usaha pemasaran agar lebih sesuai dengan masing-masing segmentasi. Segmentasi tersebut juga dapat memecahkan satu masalah utama dalam pemasaran, yaitu untuk menciptakan lebih banyak konversi. Konversi pada dasarnya adalah ketika audiens pemasaran melakukan sesuai call to action yang ditawarkan. Segmentasi sendiri memiliki arti pengelompokan sehingga dapat disimpulkan bahwa segmentasi pasar
merupakan pengelompokan pembeli yang memiliki kebutuhan tingkah laku yang sama dalam suatu pasar. Segmentasi pasar termasuk ke dalam komponen utama dalam menyusun strategi. Sebagian pembisnis menyebutkan bahwa segmentasi pasar merupakan seni dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Segmentasi pasar dilakukan bukan tanpa alasan, tetapi ada berbagai macam manfaat. Ada yang pertama, dapat memiliki dan menerapkan ide pemasaran yang lebih terarah. Yang kedua, akan lebih terbantu dalam hal pengaturan produk menjadi lebih baik. Yang ketiga, untuk mengetahui dan membandingkan peluang pasar baru. Yang keempat, dapat menyusun dan menggunakan budget yang ada secara efektif dan efisien. Yang kelima, akan lebih terbantu dalam menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Yang keenam, akan berada pada situasi yang lebih menguntungkan di pasar. Pentingnya menentukan target pasar. Di bawah ini adalah beberapa hal yang akan Anda dapatkan dengan menentukan target pasar. Yang pertama ada menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang kedua, mengatur produk lebih jelas. Mengatur produk menjadi lebih baik. Yang ketiga, menentukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang keempat, mengelompokkan budget yang dimiliki secara tepat. Yang kelima, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Yang keenam, perusahaan akan berada posisi yang lebih baik. Nah, untuk yang pertanyaan keempat, hal yang dilakukan untuk mengenalkan produk. Yang pertama, kenalilah pelanggan Anda. Identifikasi target market dapat membantu menyusun strategi market yang efektif. Bayu bisa membidik para mahasiswa kampusnya untuk dijadikan konsumen, sehingga konsumen akan bertambah, yang membeli makanan di kedai Bayu akan bertambah. Yang kedua, melakukan promosi. Memperkenalkan menu-menu yang ada, melakukan promosi secara konsisten. Kita bisa melakukan promosi pemotongan atau diskon 30% dengan syarat kita upload foto ketika makan di kedai Bayu dan nge-tag Instagram kedai Bayu. Lalu kita bisa menggunakan internet. Menggunakan internet marketing bisa memasang atau menjual makanan di GrabFood, Gojek, dan lain-lain. Pastinya itu akan menambah konsumen yang membeli di kedai Bayu. Lalu ada menentukan segmentasi pasar. Kita perlu menentukan segmentasi geografis. Nah, di latar belakang yang telah dicantumkan di soal mengenai kedai Bayu, untuk segmentasi geografisnya kita menemukan Bayu menjual ayam di rumahnya sendiri. Bayu bisa mengubah tema tempat penjualan itu agar sesuai di lingkungannya. Seumpama lingkungan Bayu itu di perkotaan. Nah, apa sih keistimewaannya perkotaan itu? Apa sih keinginan anak muda yang tinggal di perkotaan itu? Kita buat tema atau konsep di kedai Bayu sesuai dengan yang dibutuhkan, yang diinginkan, yang digemari oleh konsumen kita. Lalu ada segmentasi demografi. Target kita atau yang bisa mengonsumsi masakan di Bayu, di kedai Bayu ini
usia 1 tahun sampai lanjut usia. Mulai dari yang tidak berpendidikan sampai berpendidikan, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, anak sekolah, anak kecil yang sudah bisa makan nasi dan lauk. Untuk segmentasi psikografis, kebiasaan calon pembeli menggunakan media online, lalu belanja secara online, sering menggunakan media sosial. Pelanggan juga sering langsung membeli di tempatnya. Untuk segmentasi perilaku, semua orang bisa merasakan manfaat dari memakan masakan kedai Bayu. Kita bisa merasakan kepuasan dari rasa masakannya. Untuk menentukan target pasar, yang pertama ada produk yang ditawarkan. Nah, produk yang ditawarkan oleh kedai Bayu ini adalah berbagai macam olahan ayam. Harga untuk mendapatkan produk itu dimulai dari harga 25.000 sampai 110.000. Tempatnya sendiri berada di Rumah Bayu. Konsumen bisa mendapatkan produk, bisa memesan lewat market online. Nah, langkah selanjutnya kita bisa melakukan promosi seperti yang telah saya contohkan di atas tadi, yaitu promosi dengan pemotongan harga 30%, diskon 30%. Untuk saran kepada kedai Bayu, tidak semua orang memiliki gaya hidup yang tinggi dan mau membeli makanan yang harganya 25.000 ke atas. Alangkah baiknya apabila kedai Bayu mau menjual atau menawarkan menu yang harganya sekitar 10.000 rupiah. Sekian jawaban dari UAS pemasaran yang bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.